Baik, terima kasih dan masih bersama dengan kami, saudara, tentunya di obrolan pagi. Dan masih bersama dengan kita, beliau ada Ibu Rofikoh Widyastuti, SOS MPH. Beliau Kabid Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 dari SMA Yogyakarta, atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga Pengendalian Penduduk dari SMA Yogyakarta. Tema kita, Ibu, Kasih Sayang, dan juga Perannya. Tadi juga sempat dijelaskan terkait dengan banyaknya kasus atau cyberbullying yang terjadi, itu juga bisa menjadi salah satu cara nih, agar bagaimana untuk peran ibu bisa berperan aktif di dalam lingkungan keluarga, begitu ya. Masih bersama dengan Ibu Rofikoh Widyastuti, Ibu. Iya, ini kalau kita berbicara soal yang namanya peran ibu gitu kan, sebenarnya banyak banget ya, dari A sampai dengan Z itu ibu berperan aktif sekali. Nah, ini bagaimana nih Dinas melihat nih terkait dengan peran ibu dalam menciptakan keluarga yang ramah, Ibu? Iya, selain ada beberapa hal yang kami lakukan sebagai upaya penguatan kapasitas seorang perempuan supaya bisa memaksimalkan potensi dirinya menjadi orang tua. Jadi kami ada beberapa pelatihan terkait dengan parenting, juga terkait dengan penguatan kapasitas peningkatan ekonomi gitu, karena kadang-kadang problemnya perempuan dari sisi ekonomi gitu, penguatan ekonomi. Kemudian juga ada upaya-upaya penguatan mereka sebagai perempuan gitu, karena salah satu kelemahan perempuan itu dia bisa cerewet ke anaknya gitu, tapi ketika dia diajak bicara di forum yang lebih besar untuk mengusulkan program-program kerja pembangunan yang lebih besar, tiba-tiba ibu-ibu ini menjadi pendiam gitu. Jadi akhirnya program-program untuk perempuan dan anak menjadi program-program yang agak lebih marginal dibanding program-program yang lain. Padahal ibu itu adalah penentu bangsa katanya gitu kan, anak-anak juga menjadi masa depan bangsa. Jadi kami memberikan penguatan kapasitas kepada ibu-ibu itu dalam menjalankan peran-perannya baik sebagai ibu maupun sebagai masyarakat. Kemudian di sisi lain juga penguatan kepada anak-anaknya, penguatan juga kepada laki-laki gitu, karena seorang perempuan itu bisa memaksimalkan potensinya ketika memiliki mitra yang baik gitu. Nah, dukungan dari laki-laki itu menjadi penting sehingga kesadaran terkait dengan isu-isu yang dialami oleh perempuan, kesadaran untuk kesetaraan gender itu juga harus dimiliki oleh laki-laki. Dan di luar itu ada program-program konsultasi, karena kita tahu bahwa setiap keluarga itu mungkin punya masalahnya, dan kami menyediakan para psikolog untuk bisa keluarga-keluarga ini, para orang tua maupun anak-anaknya ini untuk melakukan konseling gitu. Baik. Jadi ini sebagai cara kami untuk bisa membantu supaya keluarga-keluarga di Yogyakarta terutama itu tumbuh menjadi keluarga yang berketahanan. Jadi nanti mungkin kalau tidak keberatan, nanti Mas Iwan kami bisa share nomor yang bisa dikontak. Boleh. Nanti di akhir segmen begitu ya, Bu ya. Ini dari banyaknya program yang ada dari Dinas sendiri, Bu. Apakah masih banyak nih kasus di luaran sana atau kasus dari ibu-ibu yang belum bisa menerima haknya nih secara utuh sebagai ibu-ibu yang memang bisa memberikan edukasi yang bagus kepada masyarakat, Ibu? Masih banyak sekali, Mas, karena keterjangkauan kami juga terbatas. Ada peran-peran yang memang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi ada peran-peran yang butuh dukungan dari berbagai stakeholder dan juga dari elemen masyarakat gitu. Jadi bagaimana kemudian menemukan ibu-ibu yang mengalami kekerasan itu juga perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Karena biasanya banyak ibu-ibu atau anak-anak yang mengalami KDRT itu lebih memilih untuk diam. Karena ada ketakutan, ancaman, dan beberapa hal yang membuat mereka tidak bisa membuka suara. Nah, disitulah kemudian masyarakat harus melihat bahwa kekerasan itu adalah sesuatu yang sifatnya kriminal, sehingga perlu dilaporkan. Jangan dianggap sebagai masalah KDRT itu masalah rumah tangga. Karena khawatirnya itu nanti tiba-tiba endingnya terjadi pembunuhan atau kekerasan lain yang lebih ekstrim gitu. Itu harapan kami. Kemudian juga dari sisi ekonomi, ada banyak kemiskinan yang masih ada di DIY dan sebagian juga ada pada perempuan. Angka perceraiannya itu tinggi sekarang di DIY. Perempuan kepala keluarganya itu juga banyak, dan ketika menjadi kepala keluarga, ketika terjadi perceraian biasanya anak-anak akan ikut dengan ibunya. Nah, di situ kemudian
posisi perempuan ini menjadi rentan kalau misalnya dia ternyata sebelumnya itu full murni menjadi ibu rumah tangga gitu, yang kemudian bercerai tiba-tiba tanpa skill, tanpa pendidikan yang cukup. Nah, itu akan rentan masuk ke dalam kategori kemiskinan. Jadi perlu ada kemudian pemahaman bersama bagaimana memposisikan perempuan saat ini dengan segala situasinya, dan kemudian membangun dunia yang bahasanya kalau anak-anak Gen Z sekarang bilang dunia tanpa patriarki gitu. Dunia yang ramah terhadap perempuan, para ibu-ibu kita, dan juga ibu-ibu siapapun gitu, untuk bisa tumbuh, berkembang, dan menjadi seseorang di dalam negara kita yang kita cintai ini, dan kemudian menciptakan masa depan anak-anak yang menjadi generasi emas. Baik, Ibu Rofi, ini kalau kita berbicara terkait dengan program itu kan banyak dari pemerintah begitu. Ini bagaimana masyarakat bisa mengakses, khususnya perempuan-perempuan yang di luar sana yang mungkin ada akses keterbatasan atau malu untuk speak up kayak gitu, Bu, untuk bisa langsung berkonsultasi dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu. Baik, untuk ibu-ibu yang kira-kira memiliki masalah terhadap pengasuhan anaknya atau masalah di dalam keluarga, ibu-ibu bisa menghubungi ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, di nomor telepon 0813 2942 6807, atau searching aja Puspaga Prima di berbagai medsos, itu pasti ada. Kalau untuk anak remaja, biasanya kalau mau konseling itu maunya lewat WA, anonim. Nah, itu teman-teman bisa menelepon ke telepon sahabat keluarga atau TESAGA. Sebenarnya ini dalam satu manajemen, cuma biasanya anak-anak remaja lebih suka ke TESAGA. Itu di 0877 1929 2111, atau searching di medsos TESAGA, telepon sahabat keluarga. Sekarang saya kira lebih mudah ya mengakses karena ada banyak media sosial yang tersedia. Jadi silahkan untuk berkonsultasi, jangan khawatir, rahasia terjamin, data juga menjadi data yang dijaga. Kalau ibu-ibu khawatir kalau curhat sama tetangganya malah tetangganya ember jadi bahan gosip satu RT RW gitu. Nah, dengan ke Puspaga atau ke TESAGA, insya Allah ibu-ibu akan ketemu dengan psikolog dan akan mungkin mendapatkan pencerahan dari masalah-masalah yang sedang ibu-ibu alami. Baik. Dan ini tidak dipungut biaya alias gratis begitu ya, Bu ya? Sama sekali tidak ada biaya, gratis, dan semoga, sebenarnya ini bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat gitu. Jadi tidak boleh pemerintah men-charge bentuk pelayanan kecuali untuk hal-hal yang memang sudah diatur. Jadi kalau untuk konsultasi tidak, sama sekali tidak ada. Baik, baik. Ibu, yang terakhir terkait dengan harapan ke depan ini bagaimana, Bu, untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia agar bisa menjadi seorang ibu yang kuat ini dalam membimbing anak-anak dan juga keluarganya. Silakan, Ibu. Iya, Mas Iwan dan juga Bapak Ibu dan juga keluarga-keluarga lain yang ada di Indonesia yang sedang menyimak RBTV saat ini, saya berharap mari kita menghargai perempuan dengan memberikan dukungan pada kehidupan perempuan, dengan memberi ruang pada perempuan, dan juga melakukan hal-hal yang akan mengurangi beban yang ada pada perempuan gitu. Ketika melihat ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu tidak adil, maka tolong untuk bisa disampaikan. Untuk ibu-ibu, saya berharap bahwa menjadi perempuan adalah menjadi sosok yang mandiri, sosok yang mampu memberi kontribusi pada apa yang ada di lingkungan kita, keluarga, masyarakat, dan negara dalam hal ini memberikan kontribusi yang baik, tapi jangan lupa untuk bahagia. Itu aja sih, Mas. Baik, yang terakhir ya. Ibu lupa bahagia soalnya. Baik, yang terakhir harus di-highlight ya, Bu ya. Jangan lupa untuk bahagia begitu ya. Baik, Ibu Rofi, terima kasih di kesempatan hari ini sudah memberikan insight terkait dengan tema kita, Ibu kasih sayang dan juga perannya. Sekali lagi selamat Hari Ibu ya, Ibu Rofiko, dan untuk seluruh ibu yang ada di seluruh Indonesia begitu ya. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda, Ibu Rofi ya.
Ya, terima kasih banyak Mas Iwan untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Rafiko Widyastuti SOS MPH. Beliau adalah Kabid Kualitas Hidup Perempuan DP 3AP2 dari SMA Yogyakarta. Dan kalau kita berbicara soal yang namanya seorang ibu atau peran ibu, banyak sekali ya bagaimana cara kita untuk bisa menghargai peran ibu, itu sebenarnya banyak caranya. Dan untuk semuanya, khusus ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, sekali lagi selamat Hari Ibu. Dan sekali lagi kalau misalnya ada kasus atau masalah, boleh langsung datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Wana Gasi harus pamit undur dari obrolan pagi di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa selalu simak obrolan pagi dari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 10 sampai dengan 11. Saya Wana Gasi, sampai jumpa.